Nah, selanjutnya itu ada soal tipe sulit. Nah, di soal tipe sulit ini, soalnya seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya itu 4 cm. Y dan K masing-masing titik tengah AD dan EH. Serta X dan Y masing-masing titik tengah dari AB dan CD. Jika N titik pada JK sehingga JN banding JK, perbandingannya itu 3:1, maka jarak titik N ke bidang yang melalui FXJD adalah, nah seperti itu soalnya. Sebenarnya bukan rumit ya, cuman harus paham maksud soalnya itu kemana. Nah, terus kita pasti dapat cara yang ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara, tapi saya memakai cara ini aja biar simple dijelasin. Yang seperti ini, kan gambarnya tuh kayak gini ya. Di sini itu, nah di sini AD, TJ, ada J, titik J di garis EH, tengahnya itu ada K, terus dihubungkan jadi JK. Terus perbandingannya JK sama KN ini harusnya 3:1. Nanti dibuat di Cabri 3D-nya ada, mungkin ada, nah, seperti itu mungkin. Nah, terus kita ke jawabannya. Nah, pokoknya kalau misalnya kan yang ditanya itu jarak titik N ke bidang yang melalui FXGY, ya berarti kan kita buat dulu FXGY. Nah, bidangnya ini yang warna hijau. Nah, hijau ini, kan itu bidang FXGY. Kita ambil tengahnya, terus kita hubungkan titik N ke bidang FXGY. Nah, berarti N ke O itu jawabannya dari pertanyaan itu. Jadi, panjang dari NO itu berapa? Tadi itu yang menjawab dari pertanyaan jarak N ke bidang yang menurut FXGG. Seperti itu. Jadi kita cari itu, kalau saya memakai caranya ini aja, yang lebih simple, tapi harus paham. Nah, ini jadi jarak O ke bidang FXGG sama dengan jarak N ke IB. Nah, sama dengan NO. Nah, bisa dilihat di situ. O ke bidang FX. Jadi itu gambar ini itu diambil dari yang atas ya, yang atas tadi kita ambil segitiga ini aja. Itu perhatikan ini MJIK-nya. Perhatikannya MJIK ini bisa dilihat bentuknya. Udah gambar ya di gambar tadi juga tadi. Kita lihat perbandingan di sini 1, ini 3. Ini berarti 4 dong dari I ke M. Terus dari J ke W berarti 4:2 dong. Kan soalnya 4. Terus ini dibagi 2. 4/2. Itu. Jadi dari IW itu berarti 4 kuadrat tambah 4/2 yang tadi. Nah, IW. Kita goras seperti biasa ya. Nah, ini. Nah, ini. Kita goras seperti biasa ya. 4 kuadrat. 4 kuadrat ini sama 4/2 kuadrat dikuadratkan. Artinya itu 2/5, berarti itu 2/5 itu IW. Terus luasnya itu kan 4 kali 4. Kan persegi ya, terus itu sama semua, berarti 4 kali 4, 16 cm kuadrat. Terus kita cari luas dari UN di gambar ini ya, dengan gampang lihatnya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat lagi, saya menjelaskan singkat saja. Berarti itu sama dengan L luas JNIK kurangi luas INW tambah luas WJN tambah L IKN. Hasilnya itu 7. Nah, nanti itu 7 itu kan luas LUWN ya. LUWN itu sama dengan setengah IW kali NO. Nah, nanti ditemukanlah NO-nya itu 7/5 × 5. Nah, jawabannya itu B. Nah, misalnya kan di Kebri itu bisa melihat ya panjang setiap sisi rusuk yang kita mau itu berapa. Yang mana itu pasti ketahuan ya berapa sentimeternya. Misalnya nih kita mau ngebuktiin, di sini aku ngasih data aja untuk rusuk di bawah ini menunjukkan pada Kebri. Nah,
misal aku nyari WN. Nah, aku nemu WN itu akar 13 atau 3,6. Terus IN itu 4,12 atau akar 17. Nah, nanti kita lihat di kan kita lihat apakah panjangnya sama. Kalau misalnya hasil akhirnya udah sama ya pasti sama, ini juga WN juga pasti sama. Nanti kita buktikan di Cambridge. Selanjutnya kita buat pembuktiannya di aplikasi KBPD. Yang pertama itu kita membuat dulu titik tengahnya di sini. Nah, cara membuatnya itu seperti biasa ya, koordinat 000 x, y, z-nya. Kalau misalkan belum punya koordinatnya, bisa ke Windows, terus kita pilih koordinat. Ya, seperti ini, terus kita klik 000 x, y, z-nya. Lalu, kita klik di sembarang tempat, biar new point lagi. Kenapa harus new join? Biar kita dapat poin lagi yang rumusnya 4 ya. Kalau misalnya kalian belum new point, belum klik sembarang tempat, nanti kalian itu hanya memindahkan titik ini, gitu ya. Memindahkan method. Nah, sebaiknya poin. Lalu kita sambungkan dengan begini. Seperti biasa, habis dari sini berarti ke midpoint kita kasih titik tengah garisnya. Selanjutnya kita mau buat kubus, berarti ke sini lalu ke cube. Jadi, itu udah ada, berarti kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih surface style-nya empty, biar kelihatan rusuk-rusuknya ya. Nah, setelah itu kita kasih nama, seperti biasa kasih nama itu berarti ke point. Ini, lalu ketik aja di keyboardnya A. Lalu sebelah sini tinggal ke sini ke kanan lagi, lalu this point, kalau this point langsung aja B. Berarti ini kalau kecil seperti ini, coba lagi. Ini this point B. Ini mal, ini yang atas langsung bergerak. Sebenarnya berarti tinggal kita beresin saja ini di sini biar kelihatan. Di sini ada sini. Nah, sudah terlihat. Setelah itu, nah di sini kan pada soal, kita lihat pada soal dulu. Kan diketahui kubus ABCD udah, dibuat panjang juga udah. Nah, tinggal ini D dan K masing-masing titik tengah AD dan EH. Coba. AD dan EH. Nah, cara buat titik tengah berarti sama ya, ke midpoint. AD, garis AD dan garis EH arahkannya. Terus kita kasih nama ini, this point. Nanti tadi berturut-turut G dan K. Kita pindahkan yang terlihat. Itu. Nah, lalu kita lihat lagi di sini pada soal. Serta X dan Y masing-masing titik tengah dari AB dan CD. AB dan CD. Kita buat lagi midpoint. AB, dan CD. Kita kasih nama kembali. Betul-betul X dan Y. Nah, seperti itu. Lalu lihat lagi pada soal.
masing-masing titik tengah dari AB dan CD. Nah, udah ya tadi. Jika N titik pada JK, sehingga JN banding KN, perbandingannya 3:1. Nanti kita buat dulu garis JK. Buat dulu garis JK, berarti pakai udah ini belum sebenarnya. Segment defended by point J and point K. Nah, udah dibuat. Selanjutnya, jika N titik pada JK, perbandingannya itu 3:1. Berarti kita buat di sini itu, kita buat di sini ya. Kita kasih di sini koordinat equation. Di sini ya, di K. Nah, ternyata koordinat equation itu 204. 204. Berapa dua? Ini tuh diperlukan untuk apa? Karena kita mau nyari perbandingan 3:1-nya ya. Nah, berarti ini 204, berarti itu kan dibagi 2 ya. Berarti di sini itu tetap 2, di sini 0, tapi di sini itu beda ya, di sininya itu. Nah, lihat pada soal 3. Kebanyakan 3. Nah, 3. Lalu view point. Nah, ada di sini. Nah, ini itu perbandingannya 3:1 ya. Kalau mau membuktiinnya itu gimana? Itu benar gak 3:1? Gitu. Berarti kita buat segmen aja di sini. Kita buat segmen. Kita dari K ke N. Kita belum namain. Kita namakan dulu. Namakan di sini. N. Terus kita buat segmen lagi dari N ke P. Kita cek nih benar gak 3:1. Nah, ini 3 ya, benar. Dari N ke J 3 benar. Terus dari N ke K itu benar 1. Ini 1. Benar kan? Berarti benar 3:1. Nah, selanjutnya itu kan tadi itu di soal itu, yang dicari itu bidang FXYZ. Berarti kita buat bidangnya FXYZ. Kita ke poligon. Poligon itu letaknya di sini ya. Poligon FXYZ. Kan? X. Nah, handphone dulu. Y. Dan ya, benar. Itu. Lalu kita biar kelihatan itu sepertinya kita tekan kanan, lalu kita putar balikan. Kita coba nah, jika sudah seperti itu, berarti selanjutnya kita kasih dulu garis ya. Bentar. Nah, kita kasih garis dulu di sini. Sebelah sini kita kasih titik tengah dari JF-nya. Kita buat poin-poin. Kita kasih namanya, kita kasih nama I aja. Terus lalu di bawahnya itu kita kasih nama juga ya, W. Kita tarik dulu ke atas ini biar kelihatan. Lalu kita tarik garis segmen dari titik I ke titik W. Biar ini tuh biar apa gunanya ya? Biar mempermudah nanti kalau kita mau nyari titik dari titik N ke bidang ini,
ke bidang FXY untuk memudahkan itu ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, terus kita akan mau ke bidang ini dari N ke bidang FXGG. Nah, caranya itu gimana? Berarti kita tahu nih titik tengah yang ada di bidang ini. Caranya pakai perpendikular lagi ya. Biasa, perpendikular di sebelah sini. Kita tarik perpendikularnya dari titik N ke bidang ini. Bidang FXGY. Nah, berarti titik tengahnya di situ. Berarti kita buat segmen dari titik ini pastinya di sini di titik ini ke titik N ini. Nah, dari situ berarti udah tahu dong hasilnya itu berapa panjangnya dari titik N ke titik ini. Kita namakan dulu di sini biar lebih mudah. Berarti titiknya itu kita namakan O aja ya. O. Kita ke ini titik O ya. Berarti dari N ke O itu berapa panjangnya? Berarti seperti biasa ke sini. Claim. Nah, berarti panjangnya itu 7/5 akar 5. Berarti terbukti ya sama kayak jawaban tadi yaitu 7/5 akar 5. Nah, misal kalau teman-teman mau nyari, kita coba lihat. Atau ini menghalangi, ternyata ini menghalangi ya. Nah, ini dari ini bisa kok dihapus. Terus Ctrl M. Nah, kita mengubah apapun meskipun ya, tidak mengubah ukuran yang ada di sini. Misalnya teman-teman mau nyari ukuran dari I ke O, caranya itu gampang, tinggal ke segmen, terus lalu kita tarik ke sini. Nah, I ke O. Nah, lalu kita misal mau nyari ke, coba kita buktikan dulu ya, I ke O berapa? 6/5 akar 5. Tadi 9. Lalu kita ke, misal kita mau nyari ke dari O ke W. Nah, tarik aja dari sini. Ya, berarti berapa? 4/5 akar. Itu. Jadi misal mau nyari ukuran, tinggal misal segmen, kita kasih segmen aja, hanya memberi segmen pada garis yang ingin kalian mau, lalu kita beri ukuran panjangnya itu berapa. Misalnya kalian buat luas permukaan seperti nomor 1 tadi, berarti area itu artinya luas permukaan. Terus misal kalau kalian nyari volumenya, berarti tinggal volume ini. Gitu. Nah, seperti itu penggunaannya. Nah, tadi kan sebelumnya kan di soal kerjaan saya yang kedua itu saya mau membuktikan sisi-sisinya itu sama nggak sih yang kerjaan sama lain. Kita buktikan tadi itu nyari IN ya. Kita buat segmen berbagi IN. Kita buat di N, terus kita lihat cek. Nah, ini 4,1. Apakah sama? Kita lihat di N 4,12 benar, berarti sama seperti udah jelas pasti terbukti sih, soalnya kan jawaban kita yang ahli juga sama, berarti ini juga sama. Tapi nyoba aja itu, coba yang WN. Kita coba yang WN. Dan W. Kita tarik ke N.
yang 3,6. 3,6. Tidak benar, ini WM 3,6. Nah, berarti terbukti ya, pasti terbukti. Itu guys, cara apa sih? Cara kita ke kredit reading dan kita bisa melihat contohnya. Jadi itu sangat bermanfaat banget kalau misalkan ngajar di sekolahan, terus ngajar bank luang, bisa dipakai aplikasi ini biar murid itu bisa membayangkan bank yang dimaksud seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.